Perundungan atau bullying yang terjadi kepada siswa SMP di Cilacap yang sedang ramai dibahas di sosial media, dan videonya beredar luas dimanapun, di TikTok, di YouTube, di Instagram. Banyak yang bahas juga para konten kreator terkait hal ini, dan saya menyayangkan mengapa hal seperti ini masih terjadi di negara kita. Saya melihat videonya dan memang cukup kejam ya perlakuan temannya, yang miris sekali gitu. Dia mendapatkan perlakuan penganiayaan seperti itu, si korban, dari temannya sendiri yang mungkin sebelumnya dia percaya atau dianggap teman, benar-benar teman, tapi seorang teman bisa melakukan hal seperti itu kepada temannya sendiri gitu kan. Tapi kalau dipikir lagi, ini memang sering terjadi dari dulu juga sebenarnya. Sering terjadi kepada siapapun, mungkin termasuk kepada kita sendiri, termasuk kepada saya sendiri dan lain sebagainya, termasuk kepada penonton sekalian sendiri, termasuk kalian sendiri juga mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Yang saya maksud adalah begini, kita kan sekarang sudah dewasa, tapi kan kita juga pernah mengalami atau menginjak masa remaja, di mana masa remaja itu masa kita bergejolak, adrenalin kita itu sedang tinggi-tingginya mencari jati diri, mencari perhatian, mencari pengakuan dari orang lain. Begitu kan biasanya sifat atau psikologis anak muda, terutama remaja, ketika misalnya kita SMP atau kita SMA mungkin ya. Sering gak lihat kita melihat teman kita atau siapapun yang di sekolah, misalnya yang satu seumuran atau adik kelas dan lain sebagainya, dirundung, dibully oleh kakak kelasnya atau teman sekelasnya atau yang sebayanya karena persoalan sepele apapun itu, tentang pacar, tentang geng-gengan, atau tentang hal sepele, nggak mau ngerjain PR bareng gimana gitu, seperti itu. Pernah nggak? Atau cuman lewat tapi nggak permisi, itu bisa sampai dipukulin, pernah atau tidak? Pernah kan, bahkan sering, dari dulu juga sering. Bahkan saya juga mengalami, maksudnya bukan mengalami saya langsung, tapi saya melihat itu teman saya sendiri yang dipukuli cuman karena lewat, tapi dianggap sombong karena tidak mengucapkan permisi. Waktu SMP itu pernah saya mengalami gitu, melihat teman saya sendiri dipukuli dan sampai jadi ribut, sampai jadi bukan ribut teman sayanya gitu, tapi sampai jadi dikerumuni banyak orang gitu, sampai guru pun turun waktu itu, waktu SMP. Dan banyak sebenarnya terjadi dari zaman dulu, siswa atau murid sekolah memukuli murid sekolah yang lain, baik itu adik kelasnya ataupun dari sekolah lain atau teman sekelasnya sendiri, karena hal sepele. Secara psikologis anak remaja itu memang menonjolkan diri, merasa ingin diakui, merasa sejago, merasa hebat. Kalau misalnya tidak merasa hebat, tidak menunjukkan diri hebat, maka rentan untuk diperdaya, dibully malah oleh orang lain. Tapi secara psikologis begini, saya ingin menjelaskan seperti ini. Kenapa ini bisa ramai seperti sekarang? Ya baguslah bisa ramai, jadi kita bisa lebih mawas diri dan menjaga anak-anak kita, adik-adik kita, agar tidak terjadi hal seperti ini di luar jangkauan kita dan di luar jangkauan guru sekolah gitu kan. Ini kan di luar jangkauan orang tua dan guru sekolah yang terjadi sekarang kan. Jadi agar tidak terjadi lagi, agar ada efek jera, agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang sedang saat ini viral seperti itu kan. Jadi dulu itu sering terjadi sampai sekarang juga. Hanya saja bedanya sekarang di mana informasi melesat cepat, bisa mencuat ke permukaan dengan cepat karena canggihnya teknologi zaman sekarang ya. Beda dengan dulu di mana gadget juga tidak secanggih sekarang. Sekarang paling dianggap paling kampungan, dianggap paling bawah itu gadget yang tapi masih smartphone. Beda dengan dulu kan, kita gadget juga tidak jarang ada yang punya. Seolah-olah ada murid yang punya gadget, yang punya handphone biasa yang buat SMS dan telepon sudah dianggap mewah dulu kita. Secara psikologis, orang yang suka membuli itu adalah orang yang secara penelitian sering dibully juga, atau dalam waktu atau dalam jangka waktu yang lama merasakan pembulian juga dari pihak yang lain yang lebih kuat atau yang dirasa tidak bisa dilawan. Bisa siapa saja. Ini bukan membahas khusus yang sedang viral sekarang, tapi
kita umumkan saja pembahasannya. Secara penelitian memang orang yang suka membuli adalah orang yang sering dibully bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Baik itu dari keluarga, baik itu dari temannya yang lain, baik itu dari kelompoknya yang lain, baik itu dari lingkungannya, baik itu dari saudaranya sendiri, bisa dari manapun. Yang intinya dia sendiri, si pembuli ini sering mendapatkan perilaku diskriminasi dari orang sekitarnya yang dirasa tidak bisa dia lawan. Yang paling banyak dikritik adalah sikap orang tua kepada anak. Misalnya orang tua kepada anak kadang membentak itu tanpa dipikir. Membentak kepada anak, satu bentakan kecil saja yang dirasa oleh orang tua itu sendiri wajar, tapi bagi anak itu memutus neuron di otak anak sampai ratusan hingga ribuan bahkan. Itu penelitian ilmiahnya. Jadi memang kita harus jaga diri kita dari membentak anak. Itu contoh kecilnya, apalagi mengalami kekerasan dalam rumahnya sendiri. Dikit-dikit dipukul, melakukan kesalahan kecil sedikit dipukul. Ini efeknya apa? Ini efeknya si anak takut berbuat salah. Dan ketika dia melakukan kesalahan, berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kesalahannya. Karena jika orang tuanya tahu dia melakukan kesalahan, akan dimarahi habis-habisan. Itu efek dari neuron yang terputus dari otak karena kebiasaan sering dimarahi, sering dibentak berlebihan. Dan berlebihan ini dianggap wajar oleh orang tua. Ini yang biasa terjadi dimanapun, yang mungkin tidak disadari oleh orang tua itu sendiri dan dianggap wajar. Yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita memang harus menjaga anak kita agar tidak tumbuh dengan kebencian, agar tidak tumbuh dengan rasa sakit hati, di mana dia membutuhkan perlindungan. Anak itu membutuhkan perlindungan ketika anak mendapati kesulitan dalam sekolahnya atau ada perlakuan tidak enak dari temannya dan lain sebagainya gitu. Terus anak itu pengennya cerita, pasti yang pasti cerita ke orang tuanya, ke ibunya atau ayahnya. Tapi ketika si anak mendapati bahwa tanggapan ibunya atau orang tuanya justru malah memarahi anaknya karena dianggap lemah, harus berani dan lain sebagainya, kedepannya si anak akan enggan untuk bercerita lagi karena takut dimarahi, karena berpikir cerita juga percuma karena orang tuanya akan memarahi balik gitu. Jadi dari sana dimarahi, dari sini dimarahi, dari sana diganggu atau merasa mendapatkan problem untuk si anak itu sendiri. Ketika dicurahkan kepada yang seharusnya menjadi pelindungnya, pembimbingnya, malah dimarahi juga. Jadi harus gimana nih? Ini yang menyebabkan mentalnya down, menjadi takut berlaku seperti ini, takut salah, takut begini, takut begitu dan lain sebagainya. Kan ini yang bahaya sebenarnya. Ini yang sering terjadi. Ini bukan berarti menyalahkan orang tua, tidak. Dan ini tidak ada hubungannya yang secara khusus terhadap hal yang viral sekarang, tapi saya bahas dari segi umum dan penelitian saja bahwa yang sering terjadi justru dari orang tua itu sendiri. Jadi kita itu harus mengajarkan anak bahwa menjadi baik itu harus, tapi kita harus mengontrol, memantau si anak itu. Jangan sampai terlalu baik hingga dianggap lemah oleh orang lain dan mudah diperalat oleh orang lain. Dan juga kita juga harus mengajarkan anak menjadi pemberani. Tapi kita harus menetapkan batasan kepada si anak itu, kepada anak kita itu, agar nantinya tidak bablas, bukan malah menjadi pemberani, ujung-ujungnya malah angkuh, malah sombong, malah merasa hebat dari orang lain dan merasa berhak membuli orang lain. Nah ini yang perlu kita jaga untuk mental anak-anak kita. Ya inilah intinya saya bukan merasa sok bijak di sini, hanya saja secara psikologis yang saya baca, yang saya pelajari, bahwa ini memang yang umumnya terjadi di mana-mana dan cukup miris gitu. Madrasah paling utama itu adalah keluarga. Adapun dari keluarga sudah down, sudah selesai, sudah finish, sudah berhasil mendidik, dia akan menyebar kebaikan kepada orang lain secara moral, secara adab, secara ilmu dan sebagainya. Seperti itu. Walaupun ada orang yang mengganggunya, walaupun ada orang yang berusaha membulinya, dia bisa berusaha mempertahankan diri
demi yang benar, demi kebenaran itu sendiri. Dan terkait hal yang sedang viral saat ini, saya harap korban dari bullying tersebut bisa sehat kembali dan kembali menjalankan aktivitas, dan semoga menjadi orang besar jika dewasa nanti. Dan untuk pelakunya sendiri, mungkin kita sering banget lah mungkin kita menemukan teman kita yang dulu musuhan atau yang sering bully kita, atau kita yang membuli dia gitu, malah pas dewasa malah berteman gitu kan, malah membahas hal-hal dulu yang mungkin dianggap, oh kok dulu bodoh banget bisa kayak gini kan gitu kan. Kadang penyesalan itu, kadang hal-hal yang dianggap bodoh itu baru terpikir setelah kita dewasa, setelah kita bisa memampukan pikiran kita secara maksimal dan lebih bijaksana. Kita seringkali menganggap kelakuan-kelakuan kita pada saat remaja itu adalah hal yang bodoh, yang kita sendiri tidak habis pikir kenapa kita bisa melakukan hal seperti itu pada saat remaja. Tapi itu hal yang wajar, itu adalah pertumbuhan namanya. Begitu saja yang saya bahas kali ini, dan semoga bermanfaat ya. Semoga hal miris seperti ini tidak terjadi lagi kepada kita, terutama di negara kita. Yang saya bahas di sini adalah secara umum saja, tidak secara khusus membahas hal yang viral ini saja, tapi ini adalah contoh dari umumnya yang terjadi. Seperti itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.